ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فقد مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الأمور كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي الأعزاء رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pada pertemuan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di baitin min buyutillah di salah satu rumah Allah ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pertemuan yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa seorang muslim dengan saudaranya salah satu rumah Allah dan tujuan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala atau minimal untuk saling bertawasul bil haq dan tawasul bis sabr. Insyaallah akan menjadi liqa mubarak atau Tuhan yang dimuliakan oleh berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore hari ini saya diminta untuk mengupas sedikit apa yang saya susun di dalam buku ini, dan kebetulan ini bukan buku ilmiah tapi hanya semacam memorial catatan dari pengalaman hidup seseorang yang dititipkan kepada saya pada beberapa waktu yang lalu. Dan kebetulan pengalaman itu berkaitan erat dengan perjalanan hidup dia sendiri secara singkat, dari mulai dia kecil sampai kemudian dia mengalami beberapa cobaan dalam hidupnya, yang mungkin ini yang mendorong dia untuk menceritakan kisah hidup dia itu kepada saya. Terus terang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dialami oleh saudara kita ini hal yang sangat sederhana sekali. Saya yakin sekian banyak orang telah mengalaminya. Tapi setiap perjalanan hidup manusia, Allah menciptakan al-hayat wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, memang untuk kita pelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan tersebut, untuk kita ambil manfaat baik itu kehidupan orang-orang yang saleh, bahkan juga kehidupan orang-orang yang durhaka. Qul fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzirin, kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di muka bumi ini bukan saja untuk mempelajari kehidupan orang-orang saleh, dan juga kadang-kadang mempelajari kehidupan orang-orang yang durhaka. Karena sama dunia ada setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Setiap perjalanan hidup manusia, baik yang berupa ketaatan kepada Allah atau pelanggaran terhadap hukum Allah, pasti akan Allah berikan balasan dalam kehidupan di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Bil bala'i yuqawul ma'u bil hadi, karena hanya dengan cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini
akan terlihat emasnya seseorang, ya, akan terlihat baik dan buruknya seseorang. Maka saya berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dan diceritakan kepada saya ini sangatlah mungkin untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Karena hikmah itu dalam bahasa kita sebagai orang-orang yang beriman adalah qalatul mukmin. Benda hilang yang dicari oleh orang mukmin. Fa'aina wajada fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun seorang mukmin mendapatkan hikmah tersebut, dia yang paling berhak untuk memilikinya. Termasuk hikmah yang kita dapatkan dari perjalanan hidup seseorang. Nah, kebetulan sekali perjalanan hidupnya ini sangat terkait dengan satu persoalan yang saya kira dimanapun dia dibicarakan, orang akan senang mengobrolkan. Itu persoalan yang berkaitan dengan mahabbah, dengan cinta, dengan hubungan cinta kasih antara seorang pria dengan seorang wanita. Yang perjalanan cinta itulah yang membawa sahabat kita ini dalam pertarungan antara iman dan tuntutan cinta kasih. Orang yang mengatakan ada perbedaan antara cinta dan hawa nafsu. Saya tegaskan bahwa cinta dan hawa nafsu itu sama. Cinta itu sendiri adalah hawa nafsu. Cinta itu sendiri adalah keinginan nafsu yang diberikan Allah di dalam hati manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqaddari wal dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Jadi kecintaan manusia kepada siapapun, terhadap apapun di dunia ini, termasuk kepada lawan jenisnya, kepada anaknya, itu adalah syahwat, itu nafsu. Cuma persoalannya apakah keinginan nafsu ini kemudian dilakukan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan jalan yang dimurkai? Apakah nafsu ini diperturutkan dengan mengorbankan cinta kita kepada Allah, pengabdian kita, kemudian kita kepada Allah, atau justru membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini dalam hadis yang masuk dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan keutamaan hadis ini. Menurut Syekh Muhammad Ahmad Syakir, berarti adalah hasan. Hadis yang sangat masyhur. Setiap kita akan sering mendengar, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jibturihi. Seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila hawa nafsunya itu sudah tunduk dengan apa yang diturunkan Allah kepada itu, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu selalu dihilang. Sebagaimana juga cinta kasih manusia terhadap jenis, cinta kasih manusia terhadap sesuatu yang dimubahkan di dunia ini untuk dicintai, bukan untuk dibunuh dan dihilangkan, tapi diarahkan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pertemuan kita dengan seseorang seperti digambarkan dalam sosok salah seorang yang mendapatkan perlindungan. Yaumil la ilaha illa Allah. Ya, rajulan sahabatillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berjumpa saling mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dan berpisah mata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan manisnya iman. Ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tapi dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin basic dan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dalam setiap hubungan cinta kasih. Nah, ulama disebutkan di sini yang menciptakan kisah hidupnya di sini pada dasarnya adalah korban daripada perputaran zaman, di mana di masa sekarang ini sangatlah niscaya orang itu hidup dalam dualisme. Dualisme yang saya maksud di sini adalah dua idealisme yang hidup bersamaan dalam diri seseorang.
Di satu sisi dia tertarik kepada keinginan-keinginan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Di satu sisi yang lain dia tertarik, terdorong untuk memuaskan hidup ini dengan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dilahirkan di salah satu kota di negeri ini, hidup dalam lingkungan yang dia ceritakan. Di lingkungan itu segala wujud kemaksiatan itu sudah bertebaran sedemikian rupa, terutama sekali kemaksiatan yang berkaitan dengan zina, dengan perzinahan, ya, kemaksiatan itu dikenal dengan sexual atau yang dalam bahasa kita ini disebut dengan istilah kumpul-kumpul. Jadi orang yang melakukan itu di wilayah di mana dia tinggal itu sudah menjadi biasa. Orang tinggal serumah berdua, tidak ketahui kapan mereka pernah nikah atau tidak. Maka di dalam kehidupan yang semacam itu wajar ada orang-orang yang hidup dalam kebingungan. Apalagi ibunya sudah wafat dan bapaknya juga meninggal pada saat dia masih kecil, sampai kecelakaan saja. Kemudian dia diasuh oleh pamannya. Dan yang menjadi persoalan, pamannya bukan ahli agama, bukan orang yang soleh, bahkan kenal sholat saja enggak. Tapi dalam kehidupan dunia dia orang yang gigih, ya, kelihatan punya tanggung jawab, ya. Kelihatan punya tanggung jawab membesarkan keponakannya ini. Ada beberapa keponakan yang dititipkan kepadanya, ya, termasuk diantaranya si Fulan ini. Hanya karena keterbatasan kemampuan, dia tidak bisa menyekolahkan tinggi-tinggi. Maka pada waktu itu dua dari saudara si Fulan ini terpaksa tidak bisa belajar, sehingga yang bisa meneruskan pelajaran hanya dia. Dengan catatan karena memang di antara yang ada ini dia yang otaknya paling cerdas, ya. Dia disekolahkan dan bapaknya menyekolahkan dia itu dengan tertatih-tatih, kerjanya hanya sebagai pengajar beda. Apalagi pada masa itu sudah mulai menjadi pelarangan di beberapa wilayah, ya, untuk bekerja sebagai tukang beda. Nah, di dalam kehidupan yang serba susah inilah, ya, banyak di antara anak-anak seusia dia di masa itu yang memang terpaksa menggantungkan hidupnya itu pada kecekatan dia untuk bekerja di usia ini. Ya, anak yang dari usia kecil sudah keliling kampung jualan kue, jualan es, ya. Ya, termasuk di sini yang diceritakan dia harus membiayai sekolahnya dengan berjualan orang. Ikhlas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dilakukan ketika dia hendak meneruskan sekolah di SMP, tapi pamannya antara mampu atau tidak mampu membiayai dia. Nah, di sini ada satu kebaikan yang bisa kita petik. Ikhlas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang sampai sebelum dia mengenal Islam, ya, sebagai bagian daripada kehidupannya, selama itu ternilai kebaikan, maka akan punya banyak manfaat dalam kehidupan kita bersama. An-nasu ma'alim kama a'aliyat zahabi wal fiddati fi wadin fil khayri wal syarri khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idza faqahu. Ya, namun sebagian ini ditulis idza faqahu. Di dalam Islah Walatul Muhadditsin dikatakan yang benar adalah faqahu. Faqaha yafqah. Manusia diibaratkan seperti logam-logam pilihan. Ada emas, ada perak. Jadi manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Maka mereka yang terbaik di masa jahiliyah bisa menjadi yang terbaik di masa Islam, asalkan mereka itu mendalami agama dengan sebaik-baiknya. Jadi kebiasaan orang misalnya di masa jahiliyah sebelum Islam, baik sebelum dia menjadi muslim atau sebelum dia mengamalkan Islam dalam kehidupannya, itu akan bisa menjadi potensi kebaikan kalau dia sudah berislam.
Ya, dulu dia nggak pernah sholat, tapi dia rajin menyantuni pasti rezeki. Ya. Dia mungkin tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Mungkin dia orang yang punya dedikasi yang kuat dalam mengajar. Itu akan punya pengaruh yang dalam kehidupan. Ya. Nah, sekurang ini yang kecil terdidik untuk bekerja dan keras. Biaya sekolahnya sendiri sebagian besar adalah dari hasil paham keringatnya sendiri. Nah, itu tidaklah terlalu banyak, ya, dikerjakan oleh teman-temannya. Nah, dalam kesempatan dia bekerja dan belajar itulah, ya, sebagaimana adanya manusia dan sebagaimana umumnya di sekolah-sekolah yang dia memberikan batasan pergaulan, ya, antara pria dengan wanita, maka terjadinya apa istilahnya kecelakaan, di mana seseorang akhirnya terlibat asmara dengan lawan jenis adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Dan sebab seseorang itu menyukai lawan jenisnya, pada hakikatnya itu adalah fitrah belaka. Bahkan salah satu di antara syarat kita, seperti yang sangat dianjurkan di dalam sunnah ketika kita mau menikahi, adalah melihat ma'yadun ila nikahiha, sesuatu yang mendorong kita untuk mau menikahi seseorang. Jadi kalau kita mau menikahi seorang wanita, kita harus melihat adanya ketertarikan bagi kita pada diri wanita ini untuk kita nikahi. Pada sisi apapun, ya. Yang jelas ketika kita melihat, kita harus memiliki ketertarikan. Maka salah seorang sahabat Nabi yang menikah begitu saja karena dijodohkan orang tua tanpa dia mengenal siapa yang akan dinikahi, ini disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan saling mengenal dan saling tertarik satu dengan yang lainnya, dalam bahasa hadis, "Innahu ahaqqu an yu'dama bainakuma", itu akan lebih bisa dinikmati oleh kalian dalam kehidupan berumah tangga. Maka ketertarikan kepada lawan jenis bukan hal yang wajar-wajar saja, ya. Tapi kalau itu terjadi di masa kecil, di mana organ-organ seksual juga belum mapan, anak juga kalau seandainya pun pada saat itu seorang yang terpaksa untuk menikah juga tidak akan bisa menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga atau pasangan seorang suami. Orang sering menyebutnya dengan istilah cinta online. Tapi meskipun ini terjadi di masa anak-anak, yang menjadi persoalan seperti dikatakan oleh pepatah Arab, ya, kam min manzilin ya'lifuhul fata wa man butuh illa lil hamirin awal, ya. Berapa banyak pun seorang itu menyukai segala sesuatu di tempat yang berbeda-beda, seperti yang namanya cinta itu adalah cinta yang pertama. Cinta yang paling membekas itu adalah cinta yang pertama. Ini makanya hati-hati dengan cinta pertama, ya. Jatuhkan cinta kita di tempat yang tepat, ya. Jangan di sembarang tempat, karena kalau tidak kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kalau cinta itu kita lakukan kepada wanita tepat, yang tepat di waktu yang tepat dan cara yang tepat, alhamdulillah. Tapi kalau kita lakukan kepada wanita yang salah di waktu yang salah dengan cara yang salah, ini yang menjadi persoalan, ya. Itu seperti ini yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia memiliki teman setelah yang dianggap sangat cerdas, mungkin secara fisik juga dia senang. Maka semenjak mengenal pertama kali dia sudah menyukai wanita tadi. Jadi persoalannya yang pertama antara keduanya ada perbedaan status sosial, satunya anak orang kaya sementara dia sendiri anak orang miskin, yatim piatu, ya. Kemudian yang kedua, kehidupan keluarganya juga jauh. Kalau si perempuan, meskipun tidak dikatakan sebagai seorang perempuan yang banyak komitmen terhadap dia, tapi minimal keluarganya yang Islam. Dia mengenal sholat. Sementara si perempuan ini sejak kecil tidak pernah mengenal sholat. Ya. Yang dia kenal dari ibadah Islam itu hanya puasa tahun sekali, ya. Itu pun jarang dilaksanakan dengan benar. Dan terlebih lagi
perjalanan kehidupan orang yang harusnya jadi teladan dalam rumah tangganya juga tidak beres. Ya, waliyadzubillah, mamanya sendiri terjebak dalam perzinahan dengan seseorang padahal dia sudah menikah. Ya. Kalau dalam hukum Islam, sebuah negara Islam, dia sudah wajib terkena raja. Karena dia termasuk orang yang muhsan, yang sudah pernah menikah, kemudian melakukan perzinahan. Tapi sebagaimana yang lazim dalam kehidupan kita di negeri ini, kalau orang sudah berzina, asalkan senang sama teman, itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi persoalannya perzinahan itu dilakukan sama teman enggak. Kalau yang satunya dipaksa, nah baru bisa dihukum. Tapi kalau senang sama teman, biarpun itu istri orang, itu nggak akan menjadi masalah. Apalagi pada saat itu si wanita sendiri masih single dan dia sudah menikah, dan kemudian akhirnya dia dijebak ya, untuk terpaksa menikahi wanita tersebut, sehingga paman dari bulan ini adalah contoh orang yang berpoligami, ya, dengan cara yang tidak tepat, ya, poligami akibat perzinahan. Kita bisa bayangkan kehidupan orang yang tidak kenal agama, tidak pernah sholat, berpoligami, ya. Maka kehidupan yang tidak nyaman, ya, ribut antara suami istri itu sudah menjadi hal yang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini secara kejiwaan memberikan pengaruh yang besar. Banyak anak-anak yang tumbuh menjadi besar, dia menjadi orang yang temperamental, mudah menzalimi orang lain, atau punya proteksi diri yang berlebihan, ya, overprotektif terhadap dirinya sendiri, bersikap paranoid, gampang curiga kepada orang lain, semata-mata hanya karena pengalaman dia sering menyaksikan pertengkaran antara ibu dan bapak. Di sini kebetulan bukan ibu bapak, si paman. Di pertengkaran itu mungkin oleh anak-anak, oleh orang tua yang tidak biasa. Anak-anak mendengar, apalagi anak-anak mendengar sekali lupa. Kadang seperti itu merekam dalam memori, ya. Sehingga seseorang menjadi orang yang mudah curiga kepada orang lain. Kalau sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat lulus dari SMP, yang masuk ke SMA, sudah tidak lagi bertemu dengan wanita. Tapi di sini dimulai satu perjalanan baru dalam kehidupannya. Kebiasaan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Ya. Mungkin masa itu saya juga bisa menebak-nebak, ya. Itu masa di mana anak-anak sekolah itu sering bolos ke sana-kemari. Ya. Sering ada kamtip yang kerjanya hanya ngejar-ngejar anak sekolah di mall, ya. Itu antara tahun akhir 70-an sampai 80-an itu yang banyak tempat terjadi, terutama sekali di kota Jakarta. Ya, jadi kamtip itu tiap hari melihat-lihat kalau ada anak-anak yang diperkirakan di jam sekolah kok ada, ya, itu akan dikejar, ya. Karena saya juga termasuk orang yang pernah alami, ya, dikejar-kejar kamtip, ya. Jadi kalau saya berangkat ke sekolah itu bawa celana panjang sama kaos, ya. Jadi kalau saya mau bolos, saya nggak mau pakai pakaian sekolah, masuk ke dalam pasar, tukar baju dulu, ya. Kalau sudah nggak pakai pakaian sekolah aman, ya. Tapi kalau pakai pakaian sekolah jadi kejar. Kamu murid sekolah siang atau sekolah pagi? Sekolah pagi. Berarti bolos, itu ditangkap, bawa kantor polisi, dipanggil orang tuanya, kan bikin malu. Ya, itu terjadi juga dalam ukuran ini. Karena kita pergaulannya, ya, dimulai dari bolos sekolah. Setelah bolos sekolah, berarti mereka akan mencari pelampiasan. Ngapain bolos sekolah itu kerjaan? Main sana, main sini, Everton, ngerjakan ini, ngerjakan itu, melakukan tindakan kriminalitas. Tapi karena sifat iseng saja, nyolong sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena iseng, ya. Di satu toko, ya, pura-pura nawar, bukan barang dalam kantor. Itu hal yang biasa dilakukan
Kalau anak di kota pedalaman. Kalau saya alhamdulillah sampai ke situ enggak. Tapi kalau mirip-mirip sama itu mungkin pernah. Karena memang sudah kebiasaan di lingkungan anak-anak sekolah seperti itu. Ya. Saya biasanya kalau makan makanan di Jakarta namanya telepon ya, karena juga telepon itu di 5 biji gitu ya. Jadi biasanya kalau lagi makan telepon di warung tuh teleponnya saya ambilin satu-satu yang bagian atas. Ya, nanti baru dimakan satu. Ada berapa? Berapa ambilnya? Satu. Padahal dari ujung ke ujung itu jumlahnya udah berubah. Ini hal itu biasa. Ya, satu hal yang biasa dilakukan tanpa mereka sadar bahwa itu adalah awal daripada kebiasaan melakukan tindakan kriminalitas. Ketika tindakan kriminal itu sudah digandrungi seseorang ini yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan isyak. Jadi isyak itu macam-macam, tapi kebanyakan itu pada hal yang berkaitan dengan seksual. Tapi sebenarnya isyak juga dalam berbagai hal. Orang yang keranjingan berbuat maksiat itu berarti sudah maksud dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Dia sudah kecanduan dengan perbuatan maksiat. Dan itu banyak dibiasakan dari kecil. Jadi anak-anak zaman sekarang juga kan ada permainan anak-anak yang secara tanpa tidak sadari ngajarin anak-anak untuk berjudi, begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan anak-anak jadi terbiasa untuk mencuri, dan seterusnya. Nah, hal yang terjadi pada waktu itu, dia bergaul dengan temannya ini di usia SMA, tapi saya tidak ingat betul ya. Ini kejadiannya di kelas berapa SMA. Ya, akhirnya dia terlibat dalam tindakan kriminalitas. Ya, hak anak-anak muda nyolong di mall, ya. Ngambil sesuatu dimasukkan, itu dilakukan berkali-kali sehingga ditakdirkan ya, kalau Allah belum masyarakat suatu saat tindakan itu ketahuan, sehingga 3 orang pada waktu itu akhirnya digerbek oleh satpam dibawa ke kantor polisi. Nah, ini mungkin menjadi awal jadi persoalan yang kemudian terjadi. Wassalamualaikum dimuliakan Allah. Pertama yang dirasakan kekecewaan. Ini saya kira di dalam banyak kasus yang terjadi. Di antara 3 orang ini hanya 1 orang yang kemudian agak berada keberadaan keluarganya dan punya banyak koreksi saudara-saudaranya di kepolisian. Ya, sehingga yang 2 ini tetap dimasukkan penjara, yang 1 ini dibebasin. Ya, yang 1 ini dibebasin, dia dan temannya tetap dimasukkan penjara. Dia akan menimbulkan perasaan sakit. Kalau dari ini tahu di Indonesia seperti itu ya. Kita sering membicarakan tentang ketidakpastian hukum di Indonesia. Ya, hukumnya juga tidak pasti, pelaksanaannya juga pasti lagi. Ya, bayangkan orang yang mencuri dengan sengaja secara vulgar, itu mencuri hanya dengan hitungan puluhan ribu rupiah, itu bisa dikenai ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara. Kalau jumlahnya lebih besar sedikit, 300-an ribu dan seterusnya, itu bisa dikenai dakwahan sampai kepada 5 tahun penjara dakwahannya. Mungkin nanti ketok palunya 2 tahun. Ya. Tapi orang yang melakukan korupsi, ini hukum bukan pelaksanaannya. Kita nggak menyebutkan pelaksanaan, tapi hukumnya memang paling hanya kena dakwaan 4 tahun penjara. Nah, ini ketok palunya cuma 1 tahun setengah. Nah, yang terjadi betulan mungkin nggak sampai 1 tahun. Jadi karena ini memang hukum yang dibuat manusia, ya, dibuat oleh kalangan imperialis. Ya. Mereka menganggap bahwa maling ayam itu lebih berbahaya daripada koruptor. Ya. Maka hukumnya akhirnya diberlakukan pun seperti itu. Maka banyak orang-orang yang mengalami seperti yang dialami sahabat kita ini. Belum lagi dengan ketidakpastian pelaksanaan, sudah hukumnya dipakai tidak jelas, pelaksanaannya lebih tidak jelas lagi. Ya, hukum pelaksanaan hukum lebih berpihak kepada orang-orang yang punya kekuatan atau uang. Sekolah kejadian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ada orang yang menemukan kebaikan di tempat yang salah. Ada orang yang mendapatkan hidayah justru di dalam penjara, tapi ada orang yang mendapatkan kesesatan justru di dalam masjid. Ya, kalau belajar ilmu
mubtadi'in, jadi guru yang salah, ya, di wilayah-wilayah keagamaan dia justru bisa ditarik ke dalam kesesatan. Tapi di dalam sejarah sekalipun kalau Allah menurunkan hidayah itu bisa saja ditemukan. Termasuk misalnya yang terjadi pada beberapa zaman penjara Nabi Yusuf yang dikisahkan di dalam Al-Quran, ya. Justru di penjara itu mereka mendapatkan dakwah dari seorang calon Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arbabun mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahhar. Dia ditanyakan Nabi Yusuf kepada ya sahib ayat-siddiq, ya, wahai dua orang yang masuk ke dalam penjara, apakah menurut kalian itu Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang maha satu dan maha perkasa? Tentunya yang lebih baik adalah Tuhan yang maha satu, maha besar dan maha perkasa. Ya. Salah satu di antaranya kemudian mendapatkan jalan menuju taubat. Meskipun satu di antaranya sebabnya kita bicarakan di sini di dalam penjara sekalipun kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, itu bisa saja terjadi. Ini yang terjadi. Ya, jadi penjara salah satu di antara orang yang di penjara di situ kebetulan memiliki saudara. Yang saudaranya ini kembar, jadi kembar, saudara kembar ini di masuk ke penjara, saya sendiri sudah lupa kalau masuk penjara, ya. Tapi pada waktu itu saudara kembarnya ini sering datang menjenguk. Ya. Cuman yang satu ini orang ya biasa, tapi yang satu ini sangat rajin mengaji. Ya, sehingga setiap dia datang ke situ dia selalu memberikan nasihat ke saudaranya ini. Ya. Tapi yang namanya hidayah bisa datang dari mana saja. Ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang saja bisa kita ajak menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik daripada segala harta-harta terbaik di dunia ini. Itu yang terjadi. Jadi dia sebenarnya banyak memberikan nasihat ke saudaranya ini, ngobrol. Tapi di situ ada pula dia tidak ikut mendengarkan. Dan selama ini dia memang buta mengerti. Ya, tidak sekalian tidak bisa membayangkan orang yang buta betul terhadap din. Ya. Tapi masalah-masalah yang jelas-jelas keharuman pun dia nggak tahu kalau itu haram. Itu ternyata masih ada di antara kita. Ketika kita berbicara tentang masalah din yang tinggi-tinggi, ternyata di antara kita, di lingkungan kita masih banyak orang yang tidak mengenal din satu persoalan yang sangat-sangat esensial sekalipun. Itu termasuk yang berdasarkan pengakuan dia seperti itu. Memang kondisinya dia sudah SMA sebagai seorang muslim, tata cara sholat nggak kenal sama sekali. Ya, bahkan dalam pengakuannya tidak dia tulis di sini. Dia tuh nggak hafal ya sholat zuhur itu berapa rakaat, sholat asar berapa rakaat. Ya, sampai sekarang itu tidak pengenalan dia terhadap din. Ya, cara wudhu nggak tahu, cara sholat nggak tahu. Nah di dalam penjara ini justru dia mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ya itu sebagian pernah didengarkan ketika di sekolah. Tapi pelajaran agama yang cuma 1-2 jam dalam sepekan, itu pun sering diisi. Ya, hanya dengan ketawa tinggi saja, mana mungkin bisa menghadirkan pengetahuan agama pada anak-anak didik di sekolah umum. Jadi dia mendengarkan, salah satunya membicarakan di situ tentang taubat, tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima. Dia sering dinasihatkan kepada saudaranya masing-masing. Inna Allah yaqbalu taubatan 'abdin 'ala al-bardah. Selama nafsu sampai ke kerongkongan, Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba. Inna Allah yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'an layl, wa yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Di malam hari Allah mengarahkan tangan untuk menerima taubat orang yang tadi siang berbuat dosa. Di siang harinya Allah mengarahkan tangan menerima taubat orang yang berbuat maksiat di malam hari. Itu mungkin dari beberapa hal yang sering disampaikan jadi di sini kepada sahabatnya dan didengar. Lewat mendengar itu benih-benih keimanan mulai masuk ke dalam dirinya. Apalagi begitu dijelaskan tentang dosanya bahwa mencuri itu termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang ada haddun di dunianya, ada wa'idun di akhirat, ada ancaman di akhirat dan ada hukuman di dunia. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang
pencuri yang sudah mencuri, dia tidak dikatakan beriman saat dia mencuri. Ini menunjukkan dilalah indikasi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni dengan mujarrad taat, kecuali ketaatan yang mengandung makna taubat. Jadi namanya dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan sekedar orang itu melakukan sholat, melakukan wudu, ya. Dikatakan bahwa faghassala bihi wajhahu, Nabi membasuh seseorang muslim itu kalau berwudu membasuh wajahnya. Maka dengan membasuh wajahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya. Nadhara ilaina ma'aka ini kembali akan jatuh dosa itu bersama dengan tetes mata kiri. Ini tidak termasuk di dalamnya dosa besar. Yang bisa dihapus dengan semua ini hanya dosa-dosa kecil, kecuali kalau ketika dia melaksanakan ibadah tadi, ya, itu memasukkan ke dalamnya unsur taubat, ya, memasukkan ke dalamnya unsur taubat. Maka yang terjadi adalah seperti tidak tawadda'a al-abdul muslimu awil mu'minu fa ahsana al-wudu fa shalla rak'atayn wa arba'an. Dalam hadis Muslim, seorang mukmin yang melakukan wudu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, sholat apa saja. Yang dalam hadis ini dikatakan wa farra nafsahu lillah, di dalam sholat itu dia mengosongkan pikirannya kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kharaja min sholatihi ka'ayatin wa lahu ummu, dia akan dikeluarkan dari sholatnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini terjadi pada orang yang memasukkan unsur taubat, sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bagi orang yang memasukkan unsur taubat ke dalam ibadahnya tadi. Jadi tanpa itu dosa-dosa yang semacam ini nggak bisa terhapus dengan ibadah, tapi harus dihapus dengan bertaubat serta menasuhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika Allah menakdirkan mereka berdua keluar, pada saat itu juga mereka sudah berazam dan kuat bahwa mereka akan mendalami agama. Mereka bertanya kepada sahabat-sahabat mereka yang bernama Jairus tadi, ditunjukkan mereka untuk belajar di salah satu masjid, ya. Masjidnya namanya Masjid Nur, ini bukan Masjid Nur, yang nanti tempat kita mau kumpul, bukan, ya. Ini Masjid Nur di tempat yang lain, ya. Di situ dia mulai belajar dan mempelajari Islam dan dasar tentang masalah akidah dan yang lain sebagainya, sehingga menimbulkan semangat, ya, semangat di dalam berislam, ya. Semangat di dalam berislam. Mulai dia mengamalkan apa yang selama ini tidak diamalkan, yang terakhir seperti sholat 5 waktu itu dilaksanakan, ya. Dia mulai rajin melaksanakan ibadah sunnah, ya. Yang tadinya sholat wajib ini enggak, ya, mau rajin, ya. Tapi ikhwan sekali lagi pengaruh dari ada penjelasan guru kita di masa lampau itu seringkali membayang-bayangkan kita. Maka kita jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna rajula ya'malu bi amali ahli al-jannati fi ma yabduna hatta la yakun bainahu wa bainaha alladhi ya'tasmi alaihi kita pada amali ahli-ahlinya. Kayak pula hadis selalu harus kita amalkan di dalam diri kita. Banyak orang bersyukur itu mengamalkan kebaikan, ya, mengamalkan amalan ahli surga. Orang memandang dia sebagai orang saleh, tapi satu jengkal menuju kematian dia mengamalkan amalan ahli neraka. Ini orang yang dari kecil mengamalkan kebaikan. Bagaimana lagi kalau kebaikan itu baru dilakukan secara berjalan dalam kehidupan, ya, belasan tahun dalam hidupnya kan ada maksiat. Godaan masa lalu ini yang perlu membuat orang berhati-hati. Allah mempertemukan dia lagi beberapa kali, ya, dengan orang yang dulu pernah dia sukai waktu dia masih di SMP, ya. Mulai terjadi godaan lagi, mulai masuk ke dalam hatinya kembali tahun mensyani, hanya iblis ini, ya. Kalau kita mengistilahkan begini,
Ya, salah satu panah iblis mulai masuk ke dalam dirinya, berjumpa dia di sebuah toko. Ya. Padahal pada saat itu dia sudah mengaji, yang mulai menjaga pergaulannya dengan wanita. Yang dalam hati dia mungkin ya, bayangkan saya kalau perempuan semuanya goda saya akan wisata. Tapi kalau yang satu ini enggak deh, ya. Ya, begitu dia ketemu dengan yang pulana ini, seolah-olah hilang, ya. Segala pertahanan dia yang dibangun dengan ketaatan tadi, ya, mulai terkenang kenangan lama dia bersama si Fulana. Padahal Fulana semenjak dahulu tidak pernah menunjukkan, ya, tidak memberikan sambungan, ya, kepada si Fulana ini, ya. Tapi itu saja sudah bisa membuat dia merasa untuk ketika berjumpa dengan si Fulana. Nah, yang menjadi persoalan inilah wanita. Ya. Mu'bilatun bisu'atin bisu'at syaitan, wa mu'bilatun bisu'at syaitan. Bahwa wanita itu menurut fitnah, ma taraqtu al-rijal fitnatan hiya adabu, kama la taraqtu ba'di fitnatan hiya adabu al-rijal dan setelah kematianku atau tidak pernah meninggalkan sebuah godaan yang jauh lebih berat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Jadi wanita baik dalam posisi sebagai wanita yang tidak taat kepada Allah, ataupun wanita yang taat kepada Allah, masing-masing menjadi godaan. Ya, hanya saja seorang wanita yang taat kepada Allah akan berusaha meminimalisir, ya, titik-titik godaan yang ada di dalam dirinya. Jadi nggak semerta-merta misalnya seorang wanita yang sudah salehah maka dia tidak bisa menimbulkan godaan bagi orang lain. Wanita sudah jelas mukbirah dan mukbirah, menghadap dan membelakang itu memang membawa gambaran sebenarnya. Makanya mar'atun itu diambil dari mar'at, ya. Dari kata wa'ah, ya, sesuatu yang memang nyaman dilihat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu wanita itu katanya dia dari kata wajah niat jelita. Katanya, ya. Jadi kalau ada laki-laki itu ganteng banget kan dia ganteng banget kayak perempuan, ya. Saking gantengnya kayak perempuan. Tapi kan nggak ada perempuan yang saking cakepnya, cakep sekali kayak lari-lari gitu, ya. Ya. Kalau saking jeleknya jadi laki-laki mungkin. Ya. Jadi kitanya wanita seperti itu. Itu sudah dari sudah diciptakan oleh Allah, sudah demikian. Ittaqud dunya wa ittaqud nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat an-nisa. Fitnah godaan yang pertama kali menghancurkan, membinasakan Bani Israil adalah wanita. Sering saya ceritakan kepada ikhwan, di mana di zaman Nabi dulu, di zaman Bani Israil dulu ada seorang wanita yang hitam, legam, jelek, pendek, ya. Tapi dalam kondisi begitu masih bisa menebar godaan. Ini disebutkan riwayat oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Hadits Sahihah yang pertama. Jadi wanita dari kalangan Bani Israil dulu ada yang tampangnya seperti itu. Kemudian dia menghias diri, poles wajahnya, dia bikin kaki palsu supaya dia berjalan. Sekarang ya kalau perlu pakai kaki palsu, pergi ke toko sepatu, bikin sepatu hak tinggi, tingginya agak yang tinggi sekali, setengah meter kali. Jadi dia bikin kaki palsu, ya, dibikin kaki palsu, kemudian dia menggunakan khatam, semacam cincin yang bisa dibuka tutup, di dalam itu dibungkus minyak wangi. Kalau dia berjalan, ini laki-laki digoyang-goyangkan sehingga semua orang mencium bau wangi. Banyak lelaki yang kelop-kelop pada saat itu. Wanita yang sudah tampangnya jelek, pendek, ya, hitam, nggak punya potensi sama sekali untuk bisa menggoda laki-laki. Tapi ketika dia adalah wanita yang menggunakan potensi kewanitaannya, dia bisa menjadi makhluk menggoda. Ini hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, banyak bungkusan yang nggak asli, hati-hati, ya. Cakap-cakap ini segala macam, pokoknya pasti bersedikit, ya, palsu semua, ya. Wajah bisa dipalsuin, badan bisa dipalsuin, ya. Itulah godaan wanita. Ibarat kalau di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, si Fulana ini, ya,
Itulah jalan hidupnya Allah tentu, dan mungkin ada pengaruh ketika dia bertemu dengan si fulan ini di satu tempat, terpengaruh dengan itu sehingga dia pun ingin mengubah gaya hidupnya dari wanita yang cenderung gaul, ya, nggak peduli masalah hijab, masalah hubungan laki wanita, ya, secara tiba-tiba saja dia ikut mengaji. Dan musibahnya adalah bahwa itu diketahui secara tiba-tiba. Waktu itu dia keluar dari pengajian dengan seorang wanita menggunakan jilbab lebar pada waktu itu, ya. Ya, itu dia keluar. Inilah bahaya orang yang tidak berbator ini. Ini kok mirip tetangga saya. Jadi gara-gara dia tidak berbator melihat wanita, oh ini wanita yang pernah saya kenal dulu. Oh ini si fulana. Ya, dia sangat kaget melihat ternyata si fulana sudah mengaji, sudah menggunakan pakaian muslimah, menggunakan hijab. Pakai hijab ini bisa membatasi dirinya. Ya, kalau sudah hati yang berbicara, dia sudah dibalut dengan nafsu, maka segala bentuk hijab tidak akan ada gunanya lagi. Hijab itu hanya membantu sekalian. Jadi syariatnya kalau tetapkan di dunia bagi kaum wanita untuk membantu laki-laki terminimalisir dalam dirinya untuk tidak mudah tergoda oleh wanita, dan meminimalisir potensi wanita untuk tidak mudah menggoda laki-laki. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Ya, justru kondisi sekular yang sudah seperti itu malah membangkitkan sesuatu yang sudah terpendam. Wah, kalau udah kayak gini, kayaknya saya nggak perlu ragu-ragu lagi nih. Kalau kemarin mungkin mau dekatin lagi, dunia sudah beda. Ya. Kalau sekarang ya dunia kita sudah kembali sama. Ikhlas pada kejadian ini dari Allah Subhanahu Wa Taala itulah fitnatun nikah. Saya kira dia hanya salah satu dari sekian banyak kaum muslimin, ya, yang gugur ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara wanita. Jadi, karena dia sudah ngaji, dia punya ustaz dan teman-teman yang bisa diajak curhat. Ya, kalau kamu sudah merasa suka dengan seseorang dan kalau berniat menikahi dia, ya silakan, enggak jadi masalah. Yang jelas konsepnya tetap sama. Fokus di dalam tetap kita mendahulukan agama. Persoalan di luar agama itu kita memiliki pilihan lain, ya. Soal kecantikannya, ya, asal sudah kita kepadanya, kekayaannya, dan yang lainnya, itu semuanya adalah halal di dalam Islam. Ungkapan tahun mas atau arba'in ini menunjukkan kemubahan, ya. Bahwa wanita itu boleh dinikahi dengan alasan dia kaya, saya nikahi dia boleh. Tetapi perhitungan utama tetap fokus tidak bikin hari bagian yang penting untuk salah lagi. Jika salah, sebagian ikhwan yang memahami, saya yang pasti nikah, ini wanita solehah, masa bodoh. Bentuknya kayak gimana? Yang cinta bisa datang sendiri. Ini mukhalafah sunnah. Untuk tidak main ulah nikahiha, kita harus melihat pada diri wanita sesuatu yang mendorong kita untuk mau nikahi dia. Itu sunnah. Jadi kalau kecil yang dimuliakan Allah waktu itu dia minta kecepatan mendekati orang yang sering mengisi pengajian di mana sekular ini mengaji. Jadi kemudian dia diberikan kesempatan kalau kamu mau maju saja. Belum ada orang yang maju mungkin pasti akhirnya dilakukanlah upaya tersebut. Ya, secara lahirnya pada waktu itu dia melihat adanya sinyal-sinyal bahwa sekular tidak akan menolak kalau dia, ya, karena kecenderungan bahwa si ulama ini juga menyimpan rasa suka kepada dia. Tapi yang terjadi kebalikan, ya, ketika dia datang orang tuanya malah ditolak, ya, ditolak secara halus tapi menyakitkan. Jadi orang tuanya itu menolak justru dengan alasan yang dia sendiri pasti bisa menerimanya. Katanya anak saya ini orang tuanya memang sejak dulu dekat dengan diri, anaknya tidak. Ya.
Setelah anaknya ini mulai rajin mengaji, orang tua juga berpikir bahwa dia tidak akan menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang punya latar belakang pengetahuan Islam yang banyak, supaya dia bisa membimbing anaknya. Sementara si pulang ini tobat aja baru, ya. Baca Quran mungkin masih lewat ya. Nah, jadi ketika ditolak karena kurang dalam masalah ini, ya, siapa di antara kita yang akan bisa memberikan jawaban lain? Ya Pak, kalau soal agama saya bisa belajar pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita karena kurang kata, kita masih bisa membangun rasa percaya diri. Ya. Tapi kalau sudah kita ditolak karena kurangnya agama kita, ya, itu menjadi masalah lain dan seperti menganggap penolakan itu sudah pada tempatnya. Ya, kalau si bapak pulang menginginkan lagi yang lebih baik agamanya dari dia, ya, sebagai seorang yang beriman, ya, sebagai seorang muslim yang taat, itu dia akan menerima itu, ya, meskipun atau harus menimbulkan rasa sakit yang hebat, ya, di dalam dada, ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang rasain. Ya, rasanya bagaimana seorang yang tertolak. Di antara orang-orang yang hidup di zaman Nabi ada orang yang pernah melakukan. Utsman bin Affan pernah melakukan hal yang sama. Meskipun akhirnya Allah mengganjar dengan lebih baik, ya. Dia pernah menjadi orang yang patah hati gara-gara diterima nikahnya dengan Ruqayyah. Nah, itu Ruqayyah sudah menjadi orang lain. Tapi kemudian ketika si suaminya ditawarkan untuk masuk ke dalam Islam tidak mau, dan Nabi memaksa dirinya untuk berpisah dari suaminya. Lalu di situ Utsman bin Affan punya kesempatan untuk menikahi, ya. Bahasa kita kutubu jadam, ya. Tapi dalam versi yang positif ini, ya. Dia berhasil menikahi Ruqayyah di saat yang tepat, dan itu sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Ruqayyah meninggal, Rasulullah masih berkenan menikahkan dia dengan memilih Kulthum, sehingga dia digelari dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Bahkan dalam satu ungkapannya, Nabi pernah menandaskan bahwa seandainya beliau masih memiliki yang lain, niscaya beliau akan menikahkan Utsman. Ya, tapi artinya yang saya maksudkan di sini ada juga di antara sahabat Nabi yang juga pernah mengalami hal yang semacam itu. Jadi ini bukan hal yang aib bagi seseorang. Kita pernah dengar kisah-kisah bahkan dalam wilayah yang mungkin kita merasa sungkan untuk mendengarnya. Nabi Yusuf pernah mengalami ketertarikan dengan wanita yang sudah menjadi istri orang lain. Walaqad hammat bihi wa hammat biha laula ara burhan rabbi. Ketertarikan. Tapi karena dia tahu kepada Allah bahwa ketertarikan ini dipendam sama dia, ya, cinta itu dipendam sama dia, itulah perbedaan orang yang takut kepada Allah, ya. Salah seorang yang saya mendapatkan apa? Zillah yaumin la zillah illa billah. Ya, rajulun da'athu ma'atun la tamansilin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Diajak oleh wanita yang cantik cerita, bangsawan, punya kedudukan, suasana mendukung. Itu yang terjadi di zamannya. Jadi di dalam tafsir memang dijelaskan begitu sekali detailnya. Jadi dalam ulumul Quran itu dijelasin, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu adalah sebuah perbuatan yang hebat. Karena segala sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah pada saat itu ada di depan mata. Pertama, ya, dia masih muda, belum menikah. Dua, dia tinggal di negeri orang. Tiga, orang tidak negeri orang ini kan inferior, kepercayaan dirinya lebih rendah, ya, merasa dirinya tidak punya siapa-siapa, ya. Sehingga kalau dapat kesempatan, ya, dengan wanita yang disukai akan lebih mudah tergoda. Yang ketiga, yang goda dia ini bukan wanita tua yang sudah beot, ya, tapi wanita yang cantik cerita. Zaman sedikit wajamalin, punya kedudukan. Selanjutnya pada waktu itu kejadian itu di dalam rumah,
di rumah si wanita tadi, yang otomatis posisi sudah terkendali. Salam sudah terkunci. Ya, kalau bahasanya ya. Artinya apa? Si Julaiha ini paling mengetahui tentang kondisi rumahnya, kapan suaminya masuk, kapan suaminya akan pulang. Sehingga kalau dia mau melakukan zina tersebut, maka dijamin secara akal itu akan aman. Ya. Belum lagi posisi Nabi Yusuf ditambah lagi sebagai anak angkat yang punya hutang budi yang banyak. Coba. Jadi tumpukan itu cuma manusia biasa nggak akan bisa menolak ya, dalam kondisi demikian. Tapi laulah atau Abu Hanafi tak menyelamatkan Nabi Yusuf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan dia. Ikhlaskan yang begini ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kondisi yang sedemikian rupa tidak pernah diamalkan. Yang kita persoalkan di sini, semata-mata perasaan suka kepada seseorang, selama itu bisa dikondisikan, bisa dikacau, ya, tidak dilampiaskan dengan cara yang haram, maka itu bukan sesuatu yang haram di dalam Islam. Ya, saya juga pernah mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu memiliki seorang istri yang istrinya budak wanita yang cantik jelita. Sudah lama Umar bin Abdul Aziz ini minta, ya, mau dikasih budak lewat saya. Budak itu kan halal Islam. Sangat menyukainya. Dan Fatimah istri Umar bin Abdul Aziz sangat tahu suaminya itu menyukainya, tapi nggak dikasih kesempatan. Ya, tapi begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan begitu dia mengorbankan semua hartanya pada itu, kehidupannya menjadi miskin. Nah, Fatimah mulai berpikir, ini juga suami saya kurang ya. Ya, miskin dulunya orang kaya, sekarang miskin begini, tidak punya apa-apa. Apa salahnya saya memberikan sesuatu yang halal buat dia nanti? Ya, sudah ini diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz ya, dalam Al-Jawab Al-Kafi dengan soal Al-Jawab Al-Syafi itu dijelaskan ya, kisahnya bagaimana si fulanah ini sebelum diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz ya, oleh istrinya Fatimah digandalin sedemikian rupa biar suaminya lebih tenang. Begitu melihat Umar bin Abdul Aziz langsung terperangkap. Ya, ini hadiah saya buat kamu. Ya. Lalu dia dimasukkan ke dalam kamar. Ya, terjadi apa yang terjadi sampai ketika si fulanah melepaskan bebasnya. Umar Abdul Aziz langsung teringat kepada Allah. Dia lupa menanyakan wanita ini dari mana asalnya. Apakah dia benar-benar budak yang halal atau tidak? Lalu ditanyakan, apakah kau benar-benar budak? Ya, aku ada budak yang seperti ini. Dan yang juga sebenarnya ada juga kan bahwa sebenarnya saya bukanlah budak. Saya istri fulan bin fulan yang kemudian dipaksa cerai oleh salah seorang ini. Dan kemudian akhirnya saya dijadikan budak, ya, dijual ke sana kemari sampai akhirnya dibeli oleh istri khalifah. Engkau salah begitu mendengar tadi, Marga langsung memalingkan pandangannya, ya, sudah cepat gunakan kembali pakaian tadi, ya, keluar kamu dari kamar ini. Setelah keluar dari kamar itu, dia menyuruh beberapa orang untuk mengantarkan wanita ini kembali kepada suaminya untuk dinikahi kembali. Kalau saya begini yang dimuliakan Allah, dan dalam sejarah kita tahu betapa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah meninggalkan rasa cintanya kepada wanita tadi hingga akhir hayat. Ya, tapi beliau tidak melakukan dengan cintanya itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu tidak halal baginya. Ikut kami begini, ini kalau kita mau memflashback kembali pengalaman orang-orang soleh, ya sayangnya banyak di antara kita yang gagal melaksanakannya, termasuk kesimpulan di sini, ya. Tergoda, dia masih ingin dan merasa suka, sementara dia ditolak untuk menjadi suaminya. Kemudian di pasal kecil, ya, setelah gagal menikahi fulanah, dia ingin menyempurnakan diri, menyempurnakan separuh agamanya dengan cara yang diridhoi Allah. Gagal dalam satu wanita muslimah, dia coba dengan wanita muslimah yang lain melalui beberapa proses sebenarnya, tapi di sini disingkat saja
akhirnya dia mendapatkan seorang wanita, ya, seorang wanita yang akhirnya bisa menerima dia sebagai suaminya. Dan kebetulan wanita ini memiliki latar belakang din, agama yang lebih baik dari dia, ya, sudah lebih lama mengenal Islam dibandingkan si fulan. Ini satu hal yang sangat patut disyukuri, ya. Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'ana Allahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Wanita salihah adalah separuh agama. Kalau orang sudah dapat itu, paruh agamanya sudah sempurna dengan bertakwa kepada Allah di paruh yang berbeda. Dari penuturan dibilang, ketika ditanya, apakah ketika mau menikah ini si fulan melihat dia merasa suka? Iya, dia merasa suka. Ya, bahkan ada bahasa karena saya katakan, apakah si fulana yang tidak jadi dinikahi, yang jadi cinta pertama yang tadi, itu lebih cantik dari yang sekarang kamu lihat nikahi? Jawabnya enggak. Ya, si fulana tadi enggak lebih cantik dari ini. Ya, ketika dia sehat, dia merasa suka dan mau menikahi secara fisik, dia sudah lebih cantik daripada si fulana. Sehingga harusnya ini bisa membawa orang kepada iffah, ya, kepada iffah. Kalau seandainya seorang tidak tergoda dengan sahmun min sinari iblis, kalau sekalian sedih, ya, sehingga menikah dia dan bulan, dia mendapatkan cerminan kehidupan bahagia melalui pernikahan tersebut. Dia dapati istrinya ini waktu itu masih kuliah, belum menyelesaikan kuliahnya. Tapi karena dia sudah menikah, dia memilih berhenti kuliah sama sekali untuk berkhidmat kepada suami. Ini saya katakan rezeki yang sangat besar. Ya, seorang yang membuang sebuah rezeki yang halal, rezeki yang besar, karunia yang besar kalau berikan kepadanya, belum tentu akan mendapatkan sesuatu yang sama. Mantap kasih yang haram bisa baca aku halal. Ya. Orang yang meninggalkan sesuatu yang haram, pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang halal. Mungkin tidak halal, tapi bisa menggantikan yang halal tadi. Tapi kalau orang meninggalkan yang halal untuk membayangkan yang haram, belum tentu dia akan mendapatkan sesuatu yang halal lagi sebagai gantinya. Ya, oleh sebab itu wanita muslimah yang dilamar lelaki yang sudah dan kesolehan agama, akhlaknya, secara fisik dia bisa diterima. Menjak umantadau radinahu ukhuluqahu fazawwijuhu biha wa illa takun fitnatun fil ardi aw fasadun jalil. Kalau datang seseorang melamar anak perempuan kita tentang agamanya baik, akhlaknya baik, ini kalau mau nolak harus pikir-pikir lah, bahasa kasarnya gitu. Kalau bukan dengan alasan yang tepat, ya jangan ditolak. Tapi kalau misalnya dia kayaknya kalau nikah sama dia nggak akan tahan sebulan, nggak keren, ya. Seorang merasa dirinya nggak akan bisa tahan hidup dengan orang seperti ini, dengan sosok fisiknya seperti itu, ya tidak boleh dipaksa karena orang punya pilihan. Tapi seandainya seorang melihat kelebihan agamanya jauh lebih tinggi daripada sedikit kekurangan fisiknya, ya aku berhati-hati menolaknya, karena kalau enggak akan terjadi fitnah yang besar yang kamu ini. Ya, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan ini mendapatkan zaujahnya ini sebagai orang yang menunjukkan ketaatannya dengan dia berhenti kuliah dan minta taat kepada suami. Dia berusaha untuk menyerahkan suaminya. Ini tidak saya dapatkan di sini, tapi di awal-awal pernikahan si fulan berterus terang kepada fulan. Kemudian pernah menyukai seorang wanita, tidak disebutkan siapa orangnya, yang kadang-kadang itu masih datang menggoda dia. Ya. Jadi karena mendengar itulah maka si fulana ini lebih menunjukkan bakti dan hikmahnya kepada suami. Ya, pakaian yang lebih bagus, pergaulan yang lebih baik supaya jiwa suaminya tersedot untuk mencintai dirinya. Ya, itu dilakukan ya dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang mengatakan, saya ini sudah berbuat baik pada suami saya. Apakah ini cukup oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, la alu, ya lumayan lah. Ya.
Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh wanita tadi untuk melihat pangguli. Aina anti minkum, ya. Bagaimana posisi dia di hadapan suaminya? Sebesar apa pelayan dia kepada suaminya? Fa'inna huwa jannatuki wa nar. Kalau suami itu adalah neraka atau surga. Jadi waktu pernikahan selalu membuka begitu, ya. Ini pekerjaan yang bukan gampang, apalagi dalam kondisi suami dan sakit kayak gini. Ini kan sakit ya. Istri sebagai pengobatnya, ya. Dia harus bisa menahan segala kebutuhan dirinya demi kebaikan si suami. Seorang wanita yang memiliki ciri ahlul jannah itu, apabila mendapatkan suami dalam kondisi marah, dia akan mengatakan la azuqu qamdan tatarwa. Saya enggak akan tidur malam ini sebelum kamu senang. Ya. Kira-kira begitulah. Ya, la azuqu qamdan tatarwa. Itu sudah dilakukan oleh sekalian di kemudian muncul berita yang menimbulkan kejutan bagi dirinya, yang menggores sedikit sesuatu di dalam hatinya. Dia mendengar si ulama tadi menikah, bahkan dia diundang pernikahannya. Pada saat itu dia tidak menceritakan kepada istrinya ini, si ulama itulah yang dulu saya dekatkan. Ya, tidak diceritakan pada waktu itu. Ya, akan mereka datang menghadiri pernikahannya. Satu hal yang sangat membebani pikiran dia, sehingga sejak itu perilaku dia pada istrinya mulai berubah, mulai sering mengenai istrinya, marah dan lain sebagainya. Tapi kemudian lewat perjuangan si istri mendekati suaminya, akhirnya pulang berbaik lagi kepada. Ini bagi saya sudah nikmatun ala nikmat di atas nikmat, ya. Seorang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bagi dia untuk bertakwa kepada Allah. Seperti istri yang saleh, istri yang mau patuh, istri yang menyadari kekurangan suami, bahkan membantu suami menutupi kekurangan tadi. Tapi sekali lagi, kalau seperti itulah bahaya tahun menjihati iblis yang selalu saya ingatkan pada semua ikhwan. Bahaya yang panah iblis yang sudah menghujam di dalam hati. Ya. Itulah sebabnya kenapa wanita sekali lagi disebut sebagai fitnah, godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Seorang laki-laki bisa dikdaya menghadapi godaan harta. Ya, jadi orang miskin seumur hidup tidak apa-apa. Penting tetap bertakwa kepada Allah. Bisa menghadapi godaan jabatan, ya. Untuk godaan wanita, ya. Berapa banyak pemimpin besar yang muncul karena wanita. Ya, berapa banyak orang yang mengorbankan segala kehormatannya gara-gara wanita. Sebab kalian begini yang dimuliakan dan musibah itu akhirnya terjadi justru di saat ketika keduanya sudah mulai semakin rajin mengaji, ya, mereka sudah semakin dalam menggali ilmu-ilmu keislaman. Terjadilah hal yang sama sekali tidak diduga-duga bahwa si Namirah kemudian bercerai dari suaminya tadi, ya. Jadi pada awal perceraian dia cerita dalam surah dengan simpulan ini bahwa ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak diceritakan secara jelas. Ada ketidaksesuaian. Di belakangan ternyata itu kaitannya erat dengan persoalan akidah, ya. Jadi akhirnya mereka berdua bercerai. Nah pada saat itu godaan itu kembali muncul ketika dia mendapatkan SMS dari pulang nyari-nyari, ya. Ya, dunia modern sekarang ini bisa menyembunyikan maksiat, ya. Kalau ada pasangan kita, kalau setiap dideketin HP-nya ketakutan, mulai berhati-hati, ya. Deketin HP-nya, lihat, ya. Dan pasangan juga jangan gampang melakukan tindakan negatif karena kecurigaan yang berlebihan. Ya. Jangan setiap hari kerjanya mereksain HP suami, ya, mereksain HP istri, ya. Itu juga salah, ya. Kalau bisa jadi itu ada kalimat-kalimat yang sesungguhnya kita nggak bisa pahami kecuali kalau kita tahu persoalannya. Tapi gara-gara kita nggak tahu, ya kita bersyukur, ya. Ikhwas karena kecil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi SMS dia diminta untuk berjumpa dengan fulanah tadi di sebuah tempat yang mereka sebenarnya sudah tahu apa
apa yang mereka lakukan ini berantakan. Ya, ketemu tanpa disertai dengan mahram di satu tempat berduaan. Mereka sudah sama ngaji, sudah sama-sama menangguhkan hukum syariat. Tapi itulah sehat. Ya, seorang seperti Bal'am bin Ba'urat sebagai saleh tadi bisa tergoda. Ya, orang-orang saleh yang hidupnya dibuktikan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa tergoda oleh wanita. Bagi orang yang masih hadithu ahli taubat, baru-baru saja taubat. Ya. Jadi terjadilah pertemuan tersebut dan kemudian semakin terurai memori lama. Ya. Seperti ada kesempatan ini untuk menikah dengan bulan ini. Yang pada saat itu kembali kepada sekalian sidin terjadi hal-hal yang seharusnya tidak seharusnya terjadi. Ketika kemudian muncul keinginan dan menikahi kembali Fulanah tadi, si Fulanah justru memberikan kepada dia sebuah jalan keluar. Kalau memang kamu mau nikahi saya, ya kamu tidak mempolidai saya saja. Itu tawaran pertama kali. Jawaban dia ya, saya takut tidak termasuk orang yang adil. Tetapi apa tidak dilakukan, dia menikahi Fulanah dengan menceraikan istri yang pertama, ini kan persoalan lain. Yang akhirnya apa yang dialami oleh keduanya itu diketahui oleh istrinya. Mengungkap tidak disebutkan di sini juga ya. Akhirnya disebutkan di situ si Fulan mengaku bahwa si Fulan itulah yang pernah diceritakan oleh dia kepada istrinya. Ya. Karena itulah si istri yang akan mengalah dan mengatakan kalau kamu benar-benar mau menikahi dia rela. Dia menjadi malu saya. Si Fulanah yang di sana juga harus dia seperti malu. Sehingga sebenarnya jalan menuju nifah terbuka lebar. Ini persoalannya. Tapi setan menggunakan, ya. Apakah kamu sanggup? Ya mungkin dalam bayangannya seperti itu. Ya. Saya juga tidak tahu suasana hatinya pada saat itu. Bayangannya kamu bisa menjadi orang yang adil atau enggak? Oh istri satu aja susah ngaturnya, apalagi dua. Cuma persoalannya, apakah dia akan menjadi korban dari cintaan kepada manusia yang menyebabkan dia melakukan kemungkaran terhadap Allah? Apakah dia tega melakukan perbuatan tersebut dengan mengorbankan kemungkinan dia berbuat kesalahan dan berumah tangga? Artinya, ini ada? Bukan ada? Idza ta'abadat mafsadatan ru'yat ihdahuma bi'tikab akhawfihima darar. Apabila dua mafsadat itu bertemu, dua hal yang sama-sama berpotensi buruk, sama-sama berbahaya, sama-sama bisa menjerumuskan kepada yang dilarang, maka harus diperhatikan mana yang lebih ringan. Perhatikan mana yang lebih ringan dilakukan untuk menghindari yang lebih buruk. Soal kemungkinan dia tidak menjadi adil ketika dia menikah dua wanita itu kan berkemungkinan. Ya, sementara bahaya daripada dia menceraikan istri yang pertama, sementara dia tidak punya alasan syar'i untuk menceraikannya, ini jelas tidak dapat diterima. Ya, tapi qadarullah wa masya'afa'al setelah terjadi perbuatan batin habis-habisan di dalam hatinya, ya, yang banyak menggoda dia sebenarnya adalah bayangan kalau seandainya saya dengan si Fulan tanpa diganggu dengan yang lain, ya, pasti akan lebih nikmat, ya. Dia mulai banding-bandingkan antara si Fulan ini, ya. Nah, saya ini adalah cinta lama saya. Dikatakan bahwa butuh dari hadis awal, cinta yang pertama itu dan cinta yang sesungguhnya, berarti ini yang paling sejati, ya. Akhirnya dia pilih untuk menikahi benar dan dengan menceraikan istrinya yang pertama, ya. Itu hal yang kemudian dipilih. Ikhlas sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya si Fulanah diceraikan dengan tanpa ada sebab yang mengharuskan doanya untuk selesai. Bukan karena dia yang menyukai si Fulanah, bukan karena dia nggak baik, bukan karena hal yang lain, tapi hanya karena dia mengejar sesuatu yang lain, mendapatkan sebuah kebahagiaan yang lain. Padahal perceraian itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan di dalam Islam, melainkan sebagai alternatif terakhir apabila dia tidak mendapatkan alternatif yang lebih baik daripada itu. Ikhwan sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, terjadikan perceraian tersebut dan ini hal yang sangat memukul hati istri yang lain. Apabila dia merasa sudah berusaha, tidak merasa banyak kesalahan, tidak merasa dia melakukan perbuatan yang banyak menyebabkan dirinya dicerai oleh suaminya, hanya karena orang lain yang tidak terkait dengan dirinya sendiri, dia harus merelakan dirinya untuk dicerai. Ya, saya kira hal-hal yang serupa mungkin sering terjadi. Cuman biasanya yang terjadi, yang umum terjadi itu kan si calon istri yang kedua ini yang minta istri pertama diceraikan, gitu ya. Kalau mau nikah saya, cerai dulu dia. Ini kan kebalikan, dia malah menyuruh dia untuk poligami. Iya, istri pertama juga mengizinkan, tapi dia justru bermain habis ya dengan mengambil resiko menceraikan. Nah, persoalannya emang sekalian begini, segala sesuatu yang dipandang baik oleh diri kita tidak selamanya itu menjadi baik. Ya, tidak selamanya yang kita pandang buruk akan menjadi buruk. Akan sering orang yang sudah menikah saja, ya, merasakan hal tersebut. Wah, suami saya tak sebaik yang saya inginkan. Ya, istri saya tak sebaik yang saya bayangkan. Itu dalam posisi masing-masing sudah melakukan observasi sebelum menikah. Diselidiki ini segala macam cocok. Kalau ngomong selalu nyambung. Ya. Nah, padahal bukan nyambung tapi disambung-sambungin. Ya. Karena mau melakukan pendekatan nggak nyambung pun disambung-sambungin ya kan. Iya. Akhirnya seseorang kadang-kadang sering mendapatkan realitas yang berkebalikan dengan bayangan. Indahnya cinta kasih yang dinamakan dengan nafsu pun seperti itu. Antum bisa bayangkan enaknya melihat orang yang memiliki sebuah mobil mewah. Perasaan itu akan berbeda ketika antum sudah menikmatinya. Hari pertama menikmati, dengan 1 bulan kemudian setelah antum menikmatinya itu akan sudah berbeda. Perasaan itu akan berubah drastis begitu antum melihat tetangga punya mobil lebih bagus lagi. Yang tadinya bersyukur jadi sumpah-sumpah. Ya, padahal yang dinikmati itu sama, yang dinikmati sama saja. Tapi begitu antum melihat rumput tetangga yang lebih segar dari rumput di rumah sendiri, ya, kenikmatan yang ada di hadapan 4 mata itu berubah. Ya. Sesuatu yang kita bayangkan sebagai kenikmatan di dunia ini tidak akan pernah memberikan keindahan sebagaimana yang kita inginkan. Keindahan sesungguhnya itu ada di dalam hati. Innamal ladzina tadinna nafsi man kana fil akhirati niyyatan jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa taqud dunya wa hiya radiyah. Itu orang yang sudah cinta akhirat. Kalau sudah cinta akhirat ini di sini ada kekayaan jiwa, maka segala karunia itu terasa nikmat sekali. Dunia yang dia dapatkan semuanya serba enak untuk dinikmati. Ya. Nah, ketika sudah menikah dengan saya, mulailah terjadi hal itu di awal pertama, itulah ya masih dalam syahrul mahsul, honeymoon, segala sesuatu terasa indah sekali. Seolah-olah dunia ini milik mereka berdua, ya. Semuanya kontrak sama kita. Ya, itulah yang dirasakan orang yang sedang berada dalam bulan madu ya. Semua perkataan pasangan itu serba indah. Ya. Cemberut dia aja seperti senyuman. Udah lama senyuman aja kayak cemberut. Itu yang terjadi. Ya. Jadi apa yang selama ini menjadi pengalaman mereka di masa lalu dibongkar kembali. Dulu saya sebenarnya sama kamu cuma saya diam-diam aja. Ya dulu sebenarnya kayak begini. Oh kenapa kamu nggak pernah mengungkapkan perasaan kamu dari dulu? Ini memang hal-hal yang sangat indah ya. Ya. Tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata yang bisa dirasakan oleh orang yang mengatakannya. Ya. Tapi emang kalian tidak bagaimana keindahan hubungan suami istri, hubungan cinta kasih dengan laki-laki. Sekali lagi, ya kisah Laila dan Majnun itu hanya ada dalam kisah Laila. Ya, ya jadi keserasian sejati yang tidak bisa dipisahkan apapun itu hanya ada dalam anak-anak. Dalam kehidupan nyata itu ya segala sesuatu perlu perjuangan. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dibalut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita dipertemukan karena Allah
ya, wastahaltum furujahunna bi amanatillah, dihalalkan pun kemaluan dari pasangan kita itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa memberikan kebahagiaan sejati. Semata-mata cinta kasih pasti tidak akan memberikan kebaikan apa-apa, ya. Yang kalau istri kamu dulu memilih untuk nggak kuliah, ini malah dia mau tetap kuliah, ya, dengan catatan dia tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri. Dan pada awalnya memang demikian, tapi ketika tugas-tugas kuliah sudah semakin banyak, ya mulailah. Makan kita nggak usah masak ya, kita pakai catering aja ya, nggak apa-apa. Sesekali aja ngerasain masakan istri demi cinta, apapun saya perbuat. Ya, sudah mulai jarang dia dengan suami, apa yang bisa dia lakukan istri dialih tangankan kepada orang lain, dialah tangankan kepada pembantu. Ikhlas kalian tinggi, inilah sinyal-sinyal di mana seorang wanita yang bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak menyadari bahwa kedudukan utama seorang wanita adalah ibu rumah tangga. Ini kedudukan, label dan gelar yang akan pernah lepas kecuali dengan perceraian. Ya. Ya, biarpun dia itu pernah jadi camat, ya berhenti jadi mantan camat. Ya, yang nggak pernah berhenti kedudukan wanita itu ibu rumah tangga. Ya. Itu nggak akan pernah hilang. Tapi banyak wanita yang meninggalkan kedudukan utamanya tadi mengejar sesuatu yang lain. Mulai terjadi gesekan-gesekan kok sekalian ini. Apalagi ketika kecerdasan intelektual itu tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Ya, mungkin dia punya ilmu banyak. Semakin banyak ilmu kalau kita nggak taat kepada Allah, kalau kita nggak mampu melakukan imsakun nafs, ya, menekan, mengelola jiwa kita, hawa nafsu kita, ilmu itu justru menjadi legalitas. Iya, segala perbuatan jelek dengan akal bisa dianggap baik, kan begitu ya? Lihat saja misalnya seperti ya, dialog salah satu dialog di antara mereka berdua ketika si suami dikurangi mengatakan kepada istri itu hendaknya tampil dengan sesuatu yang menyenangkan suami. Allati tasuruhu idza nadhara ilaiha. Makanya kalau dilihat menyenangkan suami itu. Balasannya ya, kalau suami yang baik itu kok gampang disenangi sama istri. Ya, istri suami yang tidak disenangi oleh istrinya. Istri malah suaminya adalah yang gampang disenangi sama istri. Ya, jangan dikit-dikit nggak senang, dikit-dikit nggak senang. Ikhlas fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lidah itu tidak bertulang. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah." Manusia itu kan tahu kalau dirinya salah atau enggak, meskipun dia bisa bersilat lidah menutupi kesalahannya. Ya. Jadi banyak sesuatu yang diminta dari istrinya ini selalu dijawab dengan jawaban-jawaban cerdas yang akhirnya tidak bisa dijawab oleh suaminya. Ini musibah. Jadi suami lebih bodoh dari istri. Ya, kalau kebetulan istrinya itu pintar seperti putri Sa'id ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib, ya, al-istilah ulama, ya. Tahu ya, istrinya Sa'id bin Musayyib ya? Anak putrinya Sa'id bin Al-Musayyib. Nah, ya. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib suatu saat menikahkan putrinya itu dengan salah seorang muridnya yang dianggap sangat rajin untuk belajar. Ya, sementara putri Sa'id bin Al-Musayyib ini sangat cerdas, alim, sering membantu bapaknya dalam mengajar, meskipun dari balik hijab. Nah, jadi ketika si putrinya sudah menikah, malam pertama besok habis subuhnya selesai sholat subuh, dia pulang sejenak, dia mau balik lagi, mau ngapain? Saya mau belajar dari bapak Sa'id bin Al-Musayyib. Kan dijawab oleh istrinya tadi, Idris, ya, saya akan datangkan untuk kamu ilmu Sa'id bin Al-Musayyib. Nggak usah temuin bapak saya, sama saya aja. Bahasa kasarnya lebih. Ya kalau dapat model kayak ini, biarpun lebih cerdas, lebih alim, nggak jadi masalah. Ini mah surga dunia akhirat, ya.
Tapi kalau wanita itu cerdas, pintar, otaknya, banyak ilmunya, tapi tidak secara emosional dan spiritual, ketaatannya kepada Allah tidak kurang, maka justru akan menjadi musibah. Ya. Dia akan mampu berdalil, ya, membenarkan. Kan saya sering ceritakan kepada Eva, ya, manusia itu makhluk yang paling pintar berdalil. Ya. Sudah melakukan kejahatan pun masih bisa berdalil. Saya ini masih belum apa-apa. Kalau orang lain di posisi saya, wah, sudah dari dulu. Nah, sudah berbuat jelek masih bisa berbuat. Orang membunuh seseorang, kenapa kamu bunuh? Kurang. Ya, kalau orang lain sudah 3 tahun yang lalu dibunuh. Jadi saya udah nahan membunuh dia selama 3 tahun. Sudah jadi ahli maksiat, bunuh orang, masih berlatar kayaknya, ya. Pahlawan mampu nahan nafsu selama 3 tahun apa enggak hebat? Padahal sudah bunuh orang. Ya. Jadi makin pintar orang kalau nggak bertakwa kepada Allah itu makin gampang menggunakan ilmunya untuk menutupi kejelekannya. Zillatul alim yuqrabu lahu qabru dalam Arab. Zillatul alim yuqrabu lahu qabru. Itu kepada artinya kalau seorang yang ulama itu mengalami ketergelinciran dan berbuat kesalahan, itu seperti penari yang ditabuhi dendam. Ya, seperti penari yang ditabuhi dendam. Artinya bagaimana? Itu akan lebih berbahaya karena si alim yang berbuat kesalahan akan bisa menutupi kesalahannya dengan apa? Dengan dalil. Ya. Sudah maksiat pakai dalil. Ya. Bermaksud pakai dalil, orang-orang yang ngikutin dia kesenangan. Ya, seperti perbuatan tadi kan, ya sudah zina, mut'ah, bersahabat. Man tamatta amaratan falahu manzilatun kamanzilatil hasan. Ya, orang yang bermut'ah sekali, ini zina ini, nikah, tapi dengan sistem, ya saya nikah sama kamu 3 hari aja ya. Hari ketiga jam 5 sore kita cerai, ya, nikah mut'ah. Dalam hadis palsu, ya, di kalangan Syiah itu ada yang berbunyi seperti itu. Barang siapa bermut'ah sekali, dia mendapatkan kedudukan seperti Hasan. Bukan sama ta'am marratain falahu manzilatun kamanzilatil Husain. 3 kali kamanzilatil Ali, itu dia Abi Thalib. Ya. Apa enggak enak, ya, sudah maksiat dikasih dalil, ya. Dikasih paham, ya. Ikhlas kalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan istrinya begitu sulit untuk diajak kembali kepada kebenaran, kembali kepada taat, selalu berhujah dengan berbagai macam hujah, di mana kepintarannya digunakan untuk menutupi kesalahan dirinya. Maka ini jelas merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan sekali, dan itulah yang terjadi. Ikhlas kalian ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ini menjadi jalan menuju perceraian mereka. Dan sayang sekali ketika perceraian itu terjadi, dia dalam kondisi sudah sangat terpukul dengan perceraian tadi. Nah, perceraian terjadi atas permintaan si Fulana. Si Fulana mau menikah lagi dengan orang lain yang dianggap lebih pantas untuk menjadi suami. Jadi dengan suami pertama gagal sudah cerai menikah dengan si Fulana karena dianggap untuk membangkitkan memori lama mereka, dan ternyata cinta ini pun bukan cinta yang sesungguhnya. Diceraikan menikah dengan yang lain. Tinggal setelah yang terkata-kata, ya, diceraikan istri pertama, ditinggalkan istri yang kedua. Dan ketika akhirnya dia berusaha mendekati kembali, menjalin hubungan baik lagi dengan mantan istri yang pertama. Jika dia disambut dengan baik, ya, dan dia sudah mendapatkan sinyal bahwa kemungkinan besar dia tidak akan mungkin ditolak, tapi Allah menentukan hal yang lain. Jika dia melamar kembali si Fulana tidak lagi menerima dia menjadi suaminya. Ini baru orang sudah jatuh tertimpa tangga, masih kejatuhan di kota. Ya, di kota tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika diceritakan pada saya pertama kali, ya, saya katakan sudah ini pelajaran, ya, yang menunjukkan bahwa setiap kali Allah itu
Allah itu tidak akan mengazab satu kaum kecuali Allah telah menjelaskan kepada mereka sesuatu yang bisa membuat mereka kecuali setelah Allah menjelaskan kepada mereka hal-hal yang bisa membuat mereka bertakwa. Di jalan menuju ketakwa itu sebenarnya selalu dibuka oleh Allah. Cuma kita yang nggak mengambil usia yang solehah nggak yang memanfaatkan. Kita mau mencari kenikmatan sudah dibuka pintu yang harus kita tolak. Kita mencoba berspekulasi dengan cara yang bisa beres, bisa enggak. Ketika Allah buka lagi kebaikan di situ masih juga kita lepaskan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti semua kenikmatan itu dengan kesusahan, semua itu adalah akibat kesalahan kita sendiri. Wa man asyaba min sayyi'atin famin nafsik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan ya Mas Karadin. Saya lupa sudah jam berapa. Kayaknya sudah kita maghrib. Iya, ini saya cukupkan di sini saja ya Mas Karadin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Sebenarnya sekali lagi dalam kisah-kisah kehidupan banyak di antara kita, kisah kehidupan kita, kisah kehidupan teman-teman kita, selalu ada nilai-nilai yang bisa kita bangun untuk dijadikan sebagai pelajaran. Sekali lagi, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah benda hilang milik orang-orang yang beriman. Fa'ainana wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia mendapatkannya, dia yang lebih berhak untuk mengambilnya. Hadza lillahi wa ta'ala. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya seorang istri dengan beberapa anak, suami kerja sering keluar kota. Saya sadar betul godaan fitnah wanita di luar sangat besar bagi suami. Saya tahu poligami bisa jadi satu jalan bagi kita menyelamatkan hati suami. Tapi tidak bisa dipungkiri, sangat berat untuk jadi benar-benar ikhlas. Ya. Ikhlas kali ini yang dimuliakan adalah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sekali lagi saya sering menjelaskan kepada ikhlas ya. Jadi poligami serta adil zauja dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim itu memiliki hukum yang sangat variatif bergantung dengan kondisi orang yang akan melakukannya. Jadi dia bukan merupakan sunnah al-itlaq, apalagi dikatakan wajib al-itlaq atau dikatakan al-asl pernikahan buat ta'adud. Tapi dia adalah di awal dia mengubah bersyarat dan adil, dimubahkan dengan syarat mampu berlaku adil. Tapi hukumnya bisa bervariasi tergantung dengan kebutuhan seseorang. Nah, ketika poligami itu akan dilakukan, saya sudah sering mengatakan di mana-mana pada banyak ikhwan. Sesungguhnya kita bukanlah membuat sebuah rumah tangga yang baru, tapi mencoba menghadirkan orang lain di dalam sebuah rumah tangga yang sudah berjalan. Ibarat sebuah perahu yang sudah kita tumpangi bersama istri, kita akan masukkan penumpang yang lain. Maka meskipun misalnya seorang berpoligami tanpa izin seorang istri diperbolehkan, sah hukumnya, tapi dalam hukum masalah rumah tangga ini tidak ada baik. Ya, karena kalau kita memasukkan penumpang yang baru, tetap kita bermusyawarah dengan penumpang yang sudah ada. Karena ini berhubungan dengan masalah. Islam tidak hanya dibangun dengan sah atau tidak sah, tapi masalah. Persoalannya ketika istri mau memberikan solusi tersebut, haruslah diperhitungkan apakah solusi ini memang solusi yang tepat untuk si suami. Jangan-jangan si istri yang mau, suaminya justru yang nggak mampu. Iya, silahkan. Suami yang nggak mampu, sok-sokan lagi. Poligami aja, udah tahu suaminya takut, sudah besar. Begitu suaminya mau, dia sendiri yang lakukan. Ya, jadi ini jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai permasalahan atau sesuatu yang bukan spekulasi. Semua itu serba diperhitungkan. Kalau memang poligami dianggap sebagai jalan keluar terbaik, musyawarahkan dengan suami. Ya, sampaikan sebagai salah satu solusi yang mungkin bisa diambil dan suami juga akan mempertimbangkan. Ya, jadi jadi kita tuh jangan membayar begini. Banyak wanita menganggap bahwa poligami itu adalah kesenangan semata-mata bagi laki-laki. Tapi kita juga memandang bahwa poligami juga merupakan beban bagi seorang laki-laki. Gitu. Jadi sisi yang berkebenaran dia anugerah, kesenangan sekaligus itu juga merupakan beban. Jadi artinya seorang yang berpoligami juga sebenarnya sedang menanggung kesulitan. Saya mau menikah, gimana kira-kira saya mau ngatur dua orang yang beda ini? Ya? Apalagi kalau udah masing-masing cemburu, wah ini gimana mengatasi itu bukan persoalan yang gampang. Jadi dia kemudian kalau suami sering kerja keluar rumah, sebenarnya persoalannya ini kan bukan persoalan suami itu membutuhkan poligami atau tidak, ya. Sekarang diperhatikan dulu kerja keluar rumahnya itu berapa lama. Apakah dalam waktu yang lama sehingga suami di perjalanan membutuhkan
wanita lain untuk kebutuhan seksualnya. Atau dia masih sering pulang dan masih bisa melakukan hubungan seksual secara wajar. Si istri masih bisa terpenuhi kebutuhannya, si suami terpenuhi kebutuhannya. Pada hal yang semacam itu, saya kira tidak perlu diberikan solusi seperti tadi, ditawarkan solusi seperti tadi. Tapi coba bicarakan dengan suami bagaimana untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan yang terjadi. Upayakan bagaimana suami itu tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan maksiat. Karena kalau sudah persoalan nafsu, ya ini kalau suami memang pada dasarnya tidak bisa menahan nafsu, diberikan pun dia satu istri dari yang lain, ya, ya adalah kamu nikah sama satu istri, ya, keluar ke tempat lain, dia masih terpengaruh dengan orang yang lain. Maka salah satu nasihat ulama salah kepada seorang putri yang mau nikah ini adalah yang saleh. Kalau dia menduakan kamu, dia akan menduakan kamu dengan cara yang saleh. Kalau dia tidak menduakan kamu, maka dia akan melayani kamu dengan cara yang saleh. Tapi kalau orang itu sudah tidak soleh, ya, mau dia poligami, tidak poligami, dia pasti akan jadinya dia, ya. Kalau masih penting kalau istrinya 2, pukulannya dibagi 2, ya. Kalau istrinya 1, malah semuanya dilampiaskan ke satu istri. Jadi persoalan itu yang perlu dijaga itu kan kesolihan si suami. Ini yang paling utama. Kalau si suami soleh mau dengan poligami atau tidak dengan poligami, kita akan bisa memuliakan istri. Kalau suatu saat suami yang membutuhkan poligami dan si istri rela, insya Allah dia tidak akan menjadi istri. Jadi istri yang harus dijaga adalah kesalahan suami. Jangan hanya khawatir kalau ditawarkan untuk nikah, nggak menyelesaikan persoalan. Kalau si suaminya memang nggak bisa menjaga dirinya, nanti dikasih 2 minta 3, ya, kasih 3 minta 4, udah kerja 4 dari 1 dari yang lain, ya. Itu yang sering terjadi pada diri orang yang mungkin tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya. Jadi sekali lagi, saya kira persoalannya bukan seperti itu, tidak harus ditawarkan seperti tadi. Coba dicari penyelesaian yang lain, bagaimana si suami ini bisa memiliki ketahanan untuk tidak tergoda wanita yang lain. Ya, pelayanannya ditambahin dong, ya. Kemudian, ya, berikan suami sport dan motivasi. Setiap pulang ke rumah dibikin senang. Itu insya Allah suami malah makin lama nanti kerjaannya pindah gitu, dekat, ya, nggak mau jauh-jauh lagi sama istri, ya. Ya itu saja ikhlaskan kejadian apa ini sudah waktu maghrib, saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang lain. Saya mohon maaf sekali dari kemudian juga nggak kasih peringatan, ya, dengan jalan, ya. Dia yang top sampai ke maghrib, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian. Ada yang dilakukan ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh.